Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi buat siswa-siswi baru SMK Negeri 1 Mulukerto. Pada kesempatan hari ini, saya mewakili dari bagian Sarpras akan memberikan suatu pengertian mengenai sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Jadi, untuk pembekalan hari ini dimaksudkan untuk nantinya bahwasanya siswa-siswi SMK Negeri 1 Mulukerto yang pada saat ini belum bisa tatap muka langsung di sekolah dan belum mengerti bangunan-bangunan atau fungsi-fungsi bangunan yang ada di SMK Negeri 1 Mulukerto, dimaksudkan nanti ketika nanti masuk di SMK nanti akan mengerti, oh ini bagian gedung A, gedung B, gedung C, ini fungsinya untuk A, B, C, dan sebagainya. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian dari sarana dan prasarana itu dulu. Jadi menurut pandangan saya, jadi pengertian sarana dan prasarana pendidikan adalah suatu bagian terpenting dari sebuah yang mendukung suatu pembelajaran yang ada di sekolah juga. Jadi saya jelaskan satu persatu. Jadi sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar tercapai suatu pendidikan atau mencapai suatu tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Jadi nanti yang namanya sarana pendidikan juga akan mendukung suatu bagian penting yang ada di sekolah kita. Kemudian prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung juga menunjang suatu jalannya proses pendidikan atau pembelajaran yang ada di sekolah. Contohnya ada halaman upacara, halaman olahraga yang digunakan untuk olahraga, kemudian ada kebun, kemudian ada taman, kemudian ada tata tertib sekolah. Itu nanti akan menjadi sarana dan prasarana yang mendukung juga di sekolah. Itu nanti untuk lebih jelasnya nanti kita akan saksikan sedikit materi yang akan saya sampaikan menggunakan video PowerPoint yang ada di bagian berikutnya. Kemudian nanti di akhir itu akan saya jelaskan mengenai bagian-bagian penting yang ada di sekolah kita. Contohnya di gedung, bengkel, kemudian ada lab, kemudian ada lab akuntansi, RPL. Nanti akan saya tunjukkan biar nantinya ketika jenengan masuk di SMK Negeri 1 Mulukerto, ketika nanti kita tatap muka, nanti Anda akan tahu, oh ini gedung A, ini gedung B, ini fungsinya untuk apa. Nanti akan saya jelaskan menggunakan video dan gambar. Oke, cukup sekian dari saya, pengantar dari saya. Nanti untuk lebih jelasnya kita pembelajaran melalui video yang sudah saya buat. Oke, selamat pagi, selamat menjalankan MPLS dengan jejaring sosial, menggunakan jejaring internet. Nanti dengan adanya pembelajaran seperti ini, nanti kita akan lebih maju, dalam artian lebih efisien ketika kita pembelajaran. Oke, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah merupakan sebuah aktivitas besar yang di dalamnya ada 4 komponen yang saling berkaitan. 4 komponen yang dimaksud adalah staf tata laksana administrasi, staf teknis pendidikan, di dalamnya ada kepala sekolah dan guru, komite sekolah sebagai badan independen yang membantu terlaksananya operasional pendidikan, dan siswa sebagai peserta didik yang bisa ditempatkan sebagai konsumen dengan tingkat pelayanan yang harus memadai.
Suatu lembaga akan dapat berfungsi dengan memadai kalau memiliki sistem manajemen yang didukung dengan sumber daya manusia atau SDM, dana atau biaya, dan sarana prasarana. Sekolah sebagai satuan pendidikan juga harus memiliki tenaga kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga administratif, laboratorium, perpustakawan, dan teknisi sumber belajar. Adapun sarananya itu buku pelajaran, buku sumber, buku perlengkapan, buku perpustakaan, alat peraga, alat praktik, bahan, dan perabot. Adapun prasarananya yaitu tanah, bangunan, laboratorium, perpustakaan, lapangan olahraga, serta biaya yang mencakup biaya investasi yang di dalamnya biaya untuk keperluan pengadaan tanah, pengadaan bangunan, alat pendidikan, termasuk buku-buku dan biaya operasional. Agar sarana pendidikan dapat difungsikan dengan baik, maka diperlukan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Dengan adanya manajemen sarana dan prasarana pendidikan, maka sekolah akan mampu mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara lebih terkonsep dan terarah. Berikutnya yaitu pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan adalah semua perangkat perlengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Dalam pendidikan misalnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, ruang, dan sebagainya. Sedangkan sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah seperti buku, papan tulis, kursi, meja, dan sebagainya. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis dan fungsi sarana prasarana pendidikan. Sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu habis tidaknya dipakai, yang kedua yaitu bergerak tidaknya pada saat digunakan, dan yang terakhir yaitu ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Adapun prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik, keterampilan, dan ruang laboratorium. Yang kedua yaitu prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar, misalnya ruang kantor, kantin sekolah, tanah, dan jalan menuju sekolah. Berikutnya yaitu pengelolaan sarana prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan sarana pendidikan, yang kedua penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan, yang ketiga yaitu penataan barang-barang tidak habis dipakai. Berikutnya yaitu sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat adanya perubahan dalam pendidikan, mulai dari perubahan sarana dan prasarana belajar sekolah yang diharuskan sesuai dengan standar, sehingga tujuan pembelajaran siswa di sekolah dapat dicapai secara efisien. Perubahan juga terjadi pada metode belajar siswa dari metode konvensional menjadi metode belajar siswa aktif. Perubahan metode pembelajaran tersebut juga harus diimbangi dengan fasilitas-fasilitas sekolah yang mendukung. Penentuan keberhasilan suatu pendidikan ialah guru. Seorang guru yang profesional memiliki kewajiban untuk mengetahui fasilitas apa yang diperlukan oleh seorang siswa dalam proses belajar, mulai dari sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang kelas yang menyenangkan, meja kursi yang memadai, media belajar yang cukup, dan dapat menunjang kegiatan belajar siswa. Yang berikutnya yaitu standar sarana prasarana pendidikan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya.
bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Standar sarana dan prasarana merupakan kebutuhan utama sekolah yang harus terpenuhi sesuai dengan amanat Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Prasarana pendidikan merupakan sebuah komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar di sekolah atau perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung yang menunjang proses pendidikan di sekolah. Sedangkan sarana adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan atau alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Fungsi fasilitas atau sarana prasarana pendidikan adalah membuat siswa merasa nyaman dan dapat memotivasi siswa dalam belajar sehingga proses belajar dapat berjalan dengan lancar dan hasil sesuai yang diharapkan, yaitu dapat meningkatkan prestasi siswa. Saya Sekolah SMK Negeri 1 Mojokerto dan motivasi